Wojciech Szczęsny, kritik Juventus yang sering pilih bertahan saat unggul. Wojciech Szczęsny mengkritik gaya main Juventus yang kerap kali menunggu di daerah sendiri saat unggul. Itu kembali terjadi saat Bianconeri menang 2-0 atas Cagliari. Juventus menumbangkan Cagliari 2-0 di Allianz Stadium pada laga pekan ke-18 Serie A pada Rabu 22 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan Bianconeri di laga ini lahir dari Moiskin dan Federico Bernardeschi. Meski timnya mampu meraih kemenangan, Wojciech Szczęsny masih tak puas dengan gaya main Juventus. Kiper asal Polandia ini menilai Bianconeri kerap kali mengambil resiko dengan bermain lebih bertahan saat unggul 1-0. Hal tersebut kembali terjadi di laga kontra Cagliari. Juventus menghadirkan kesempatan untuk Gli Isolani untuk menyamakan kedudukan. Untungnya, kesempatan tersebut gagal dimanfaatkan tim tamu dikarenakan mereka hanya membuat satu tembakan arah gawang sepanjang laga. Satu-satunya shot on target Cagliari dibuat oleh Joao Pedro pada menit ke-68 yang secara luar biasa bisa diredam oleh Wojciech Szczęsny. Menurut Wojciech Szczęsny, kebiasaan buruk ini jugalah yang membuat gagal menang atas Venezia di pekan ke-16. Adapun kala itu, Juventus unggul terlebih dahulu lewat Alvaro Morata sebelum gol Mati Aramu memaksa laga berakhir imbang 1-1. Kami bekerja keras, tetapi saya pikir masih banyak yang perlu kami tingkatkan, baik di pertahanan maupun di depan, kata Wojciech Szczęsny kepada AS, dikutip dari Football Italia. Terkadang saat kedudukan 1-0 kami bersantai dan menunggu terlalu dalam. Itu tak bagus dalam jangka panjang. Kami bermain arogan dalam situasi itu dan saya tidak menyukainya. Itu terjadi berkali-kali, termasuk di Venezia ketika kami kebobolan. Kami menunggu terlalu dalam di babak kedua. Kami tidak bisa terus menurunkan level intensitas selama 10-15 menit setiap saat. Itu berjalan dengan baik hari ini. Tetapi kami kehilangan 2 poin melawan Venezia, jadi kami tidak bisa terus melakukan itu. Jelasnya, kemenangan atas Cagliari membuat Juventus kini mengoleksi 34 poin di peringkat kelima. Mereka tertinggal 4 angka dari Atalanta di posisi keempat. Ada apa Juventus dekati Napoli? Juventus dilaporkan sedang berusaha memburu direktur olahraga baru setelah ditinggal oleh Fabio Paratici yang bergabung dengan Tottenham Hotspur. Bianconeri mempromosikan Federico Cherubini sebagai direktur olahraga ketika kontrak Paratici habis pada bulan Juli lalu. Namun, peran tersebut hanya sementara. Juventus kini sedang mencari pengganti tetap direktur olahraga. Dikutip dari Football Italia, Jumat 24 Desember 2021, Juventus mengincar direktur olahraga Napoli Giuntoli. Senior tua dilaporkan telah lama bergabung dengan Giuntoli dan menganggapnya sebagai pewaris ideal bagi Paratici untuk peran tersebut di Turin. Kontraknya dengan Napoli akan berakhir pada Juni 2024. Tetapi, rumor telah lama menyebutkan kerjasamanya dengan Presiden Aurelio tidak selalu solid. Giuntoli telah bergabung dengan Napoli sejak 2015 setelah sebelumnya bekerja di Capri. Ia tak akan menjadi direktur olahraga pertama yang pindah dari Napoli ke Juventus, dikarenakan Luciano Monchi bersama Partenopei dari tahun 1987 hingga 1991, kemudian pindah ke Juve dari 1994 hingga skandal Calciopoli pada 2006. Namun isu soal penunjukan Giuntoli itu sudah mendapatkan reaksi dari fans. Giuntoli dinilai tak pernah membawa pemain top dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga dikritik dikarenakan menjual Edison Cavani untuk membeli Gonzalo Higuain, Mertens, dan Koulibaly. Matis Cilic masih belum saatnya tinggalkan Juventus, tunggu sampai tahun 2024. Matis Cilic dirumorkan bakal segera meninggalkan Juventus. Namun legenda Belanda Ruud Krol mengharapkan Matis Cilic tetap melanjutkan karirnya di Turin setidaknya sampai 2024. Juventus mendatangkan Cilic dari Ajax Amsterdam pada tahun 2019. Pemain belakang asal Belanda tersebut ditebus harga 85 juta euro. Matis Cilic awalnya mengalami kesulitan di Juventus, namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, Matis Cilic kini menjadi andalan di lini belakang Bianconeri.
Sayang, Juventus sepertinya tidak bisa menggunakan jasanya lebih lama lagi. Menurut beberapa laporan, Mathijs de Ligt berencana meninggalkan Turin ketika bursa transfer musim panas dibuka atau tepatnya pada Januari nanti. Agen de Ligt Mino Raiola memastikan kliennya ingin tantangan baru, namun Krul menilai Mathijs de Ligt masih belum saatnya untuk meninggalkan klubnya saat ini. Saya selalu mengatakan kepada Kece bahwa dia harus pergi ke Italia untuk belajar bagaimana bertahan. Jadi dia harus bertahan di Juventus, kata Krul kepada Tutto Juve. Setidaknya hingga 2024. Jadi pada usia itu dia akan lebih dewasa untuk memikirkan masa depannya. Bagi saya dia tambah bahagia dengan Turin dan sepak bola Italia. Sekarang Mathijs de Ligt jadi bek inti Juventus bersama Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini. Krul percaya de Ligt masih bisa berkembang menjadi pemainnya lebih hebat lagi. Dia bukan yang terkuat, tetapi dia bisa bercita-cita untuk menjadi salah satunya. Lanjutnya, dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Saya yakin dia akan melangkah lebih tinggi lagi, tambahnya. Belak-belakan Buffon, Juventus kehilangan DNA selama ada Ronaldo. Kiper veteran Italia Gianluigi Buffon meyakini kehadiran Cristiano Ronaldo telah membuat mantan klubnya Juventus kehilangan DNA sebagai sebuah tim. Ronaldo bergabung dengan Juventus pada musim panas 2018. Bintang asal Portugal itu ditebus harga 117 juta euro dari Real Madrid. Kehadiran Ronaldo diharapkan bisa membawa Juventus meraih gelar Liga Champions. Akan tetapi, Bianconeri tetap gagal melakukannya setelah diperkuat oleh Ronaldo. Ronaldo hanya bertahan di Turin selama 3 tahun saja. Pemain yang berusia 36 tahun tersebut hengkang ke Manchester United pada bursa transfer musim panas kemarin. Buffon bekerja sama dengan Ronaldo selama 2 tahun di Juventus setelah kembali dari PSG pada tahun 2019. Dia merasa Bianconeri kehilangan DNA sebagai tim dan kesatuan ketika Ronaldo ada di klub. Juve punya kesempatan menjuarai Liga Champions di tahun pertama kedatangannya, yang mana tahun dimana saya memperkuat Paris Saint-Germain. Saya tak tahu apa yang terjadi saat itu, kata Gianluigi Buffon. Ketika saya kembali, saya bekerja dengan Cristiano Ronaldo selama 2 tahun dan kami bekerja dengan baik bersama-sama. Tapi saya rasa Juve kehilangan DNA sebagai sebuah tim. Kami mencapai final Liga Champions pada 2017 karena kami ada sebuah tim yang penuh pengalaman. Tapi lebih dari itu, kami merupakan satu kesatuan dan ada kompetisi yang sangat kuat di dalam tim. Kami kehilangan itu dengan Ronaldo. Meski gagal membawa Juventus bersinar di Liga Champions, Cristiano Ronaldo nyatanya menunjukkan performa yang apik selama bersama di Turin.